Pangkalan Brandan merupakan sebuah kota kecil berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Brandan yang dahulu dikenal dengan kota minyak, di mana untuk pertama kali ditemukannya minyak bumi di Indonesia adalah di sebuah telaga Said, desa Securi, Pangkalan Brandan pada tahun 1883 oleh usaha perminyakan Belanda bekerja sama dengan Kesultanan Langkat ketika itu Sultan Musa, di mana perusahaan perminyakan diberi nama Batapsi Petroleum Maskapai atau BPM. Sejak tahun 1883 hingga tahun 1920, perusahaan tambang minyak BPM ini setiap tahun hasilnya meningkat, sehingga menambah pemasukan hasil bagi Kesultanan Langkat yang semakin kaya ketika itu. Sumur minyak Telaga Said ini dapat ditemui melalui jalan darat sejauh 17 km dari kota Pangkalan Brandan, dengan keadaan jalan yang sangat darurat namun mengasihkan dikarenakan panorama alamnya sangat menakjubkan. Kini sumur minyak Telaga Said ini telah dilupakan bagaikan puing-puing tak berguna. Di samping sumur minyak Telaga Said juga terdapat banyak sumur minyak di Pangkalan Brandan dan sekitarnya. Di antaranya adalah sumur minyak Bukit Tua, sumur minyak Lubuk Kertang, dan lain sebagainya dengan mutu minyak cukup baik sehingga minyak ini dikirim ke pasaran dunia. Ketika Jepang masuk dan menjajah Indonesia, otomatis perusahaan tambang minyak ini diambil alih oleh Jepang dan diganti namanya dari BPM menjadi Sayutai. Tambang minyak Pangkalan Brandan di masa pra-kemerdekaan merupakan ajang perebutan antara Jepang dengan sekutu plus Belanda. Maka pada tanggal 4 Januari 1945, komplek tambang minyak ini dibombardir oleh sekutu dari udara. Akibatnya banyak kerusakan dan korban jiwa. Oleh Jepang dengan segera pula melakukan rehabilitasi akan tambang minyak ini. Di masa Perang Dunia Kedua, ketika Jepang kalah dan bertekuk lutut pada sekutu, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh barisan pemuda untuk mengambil alih tambang minyak dari tangan Jepang untuk diserahkan ke tangan Indonesia. Semula Jepang tidak setuju. Akhirnya oleh pemerintah sekutu, Inggris ketika itu, pada tanggal 17 Juni 1946, tambang minyak ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui pemerintahan Kabupaten Langkat. Maka sejak itu pula, nama tambang minyak ini berubah namanya dari Sayutai menjadi TMRI atau Tambang Minyak Republik Indonesia. Inilah dia, sumur Telaga Said yang ditemukan pada tahun 1883 di masa Kesultanan Langkat, dan merupakan sumur pertama ditemukan secara nasional, tapi sekarang dilupakan. Pada tanggal 21 Juli 1947, dengan agresi pertamanya, pasukan Belanda mulai memasuki Langkat melalui Tantam Hilir, menguasai Binjai yang saat itu menjadi ibu kota Kabupaten Langkat dan mengarah menguasai Stabat. Binjai telah diduduki oleh Belanda dan sejak itu pula ibu kota Langkat dipindahkan dari Binjai ke Pangkalan Brandan. Tanggal 4 Agustus 1947, Tanjung Pura sudah diduduki oleh pasukan Belanda. Maka 2 hari setelah itu, tanggal 6 Agustus 1947, pasukan Belanda mulai bergerak ke arah Pangkalan Brandan dan mengincar tambang minyak. Mengetahui akan maksud Belanda, maka para pimpinan TKR dan Laskar Rakyat ketika itu, diantaranya Mayor Najarudin, Mayor Wijal Fisah, Kapten Amar Hanafiah, Habib Umar, Letnan Mahyudin, serta beberapa pimpinan Laskar Rakyat melaksanakan rapat dalam mengantisipasi serangan Belanda untuk menguasai tambang minyak. Maka kesepakatan pun diambil. Tambang minyak dan kota Pangkalan Brandan harus dibumi hanguskan daripada dikuasai oleh musuh. Untuk melaksanakan operasi ini, pimpinan diserahkan kepada Mayor Najarudin. Para penduduk Pangkalan Brandan pun diungsikan sejauh 3 km dari kota Brandan. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1947 pukul 1 dini hari, tambang minyak diledakkan dan Pangkalan Brandan ikut terbakar. Asap hitam pun mengepul gang rasa. Bukan saja nyawa dan jiwa, bahkan harta pun digadaikan demi tanah air. Bandung Lautan Api tidak seberapa pengorbanannya bila dibandingkan dengan Brandan Bumi Hangus. Sebuah perusahaan perminyakan yang cukup besar dikorbankan demi tanah air tercinta. Tidak sedikit pula para pejuang bangsa gugur dalam mempertahankan tambang minyak ini. Maka untuk mengenang tragedi ini,
pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan secara rutinitas setiap tahunnya kegiatan mengenang Berandan Bumi Hangus Kota Minyak Pangkalan Berandan dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba baca puisi perjuangan, lomba lagu perjuangan Berandan Bumi Hangus, lomba napak tilas dalam menelusuri perjalanan tragedi Bumi Hangus, diikuti ribuan peserta yang mengenakan busana perjuangan. Pada acara puncaknya tanggal 13 Agustus 2016 yang lalu, bertempat di lapangan bola Petrolia Pertamina Pangkalan Berandan, dilaksanakan pula lintas sejarah drama kolosal Berandan Bumi Hangus dengan melibatkan sanggar seni dan teater, seniman setempat, para pelajar dan anggota Marinir Batalion 8 dalam memvisualisasikan tragedi Berandan Bumi Hangus tahun 47. Pada pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Perbina dan belakangan berubah menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan dengan menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lain di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap mulai kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan di Pangkalan Berandan. Apakah minyak di Berandan mulai habis, Berandan dilupakan? Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan. Memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan mengkuras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Najarudin, Mayor Rijal Fisah, Letdan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerja sama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia. Dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan. Inilah makna dari peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Padahal sesungguhnya pengorbanan Berandan cukup besar terhadap bangsa dan negara secara nasional. Bukan saja harta benda, akan tetapi nyawa dan jiwa telah digadaikan.